Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jumpa lagi dengan Bu Diana. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia. Kira-kira ada nggak nih yang tahu kita akan membahas tentang apa di pembelajaran bahasa Indonesia minggu ini? Yuk, kalau misalnya teman-teman belum tahu, silahkan simak video yang akan Bu Diana berikan. Oke? Hari ini kita akan belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Kalau di minggu lalu teman-teman sudah belajar membuat peta pikiran untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, hari ini teman-teman akan membuat tabelnya. Ya, ingat hari ini akan membuat tabel dengan Bu Diana. Sudah siap? Silakan persiapkan buku penanya dan alat tulisnya. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, bisa dilanjut ya ke slide selanjutnya. Sebelum masuk di materinya, Bu Diana mau tanya nih sama teman-teman. Ingat gak teman-teman, apa yang dimaksud dengan paragraf? Ya, betul. Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang berisi gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, teman-teman, paragraf yang baik memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama ada gagasan utama. Nah, ini intinya ya, teman-teman, dari suatu paragraf. Lanjut, yang kedua itu setelah tadi sudah memiliki gagasan utama, pasti akan memiliki gagasan pendukung. Oke. Setelahnya kita punya kalimat utama. Nah, kalimat utama ini biasanya berisi tentang gagasan utama itu sendiri. Setelah punya kalimat utama harus memiliki kalimat pendukung. Kalimat pendukung juga biasanya berisi gagasan pendukung, walaupun tidak selalu ya, teman-teman. Dan yang terakhir, paragraf yang baik itu terdiri dari 3 sampai dengan 5 kalimat dalam satu paragraf. Oke, teman-teman, sampai sini teman-teman sudah paham? Oke, lanjut ya, teman-teman ya, ke penjelasan selanjutnya. Nah, teman-teman, paragraf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, itu dinamakan paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini, gagasan pokok berada di awal paragraf. Ingat ya, pada paragraf deduktif, gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Sedangkan pada paragraf induktif, gagasan pokoknya berada di akhir paragraf. Kalau yang ketiga itu adalah paragraf campuran. Nah, di paragraf campuran ini, gagasan pokok berada di awal dan di akhir. Nah, diingat teman-teman, kalau deduktif itu di awal, induktif itu di akhir, sedangkan campuran itu ada di awal dan di akhir paragraf. Nah, selanjutnya adalah gagasan pokok. Nah, teman-teman harus tahu ya, pokok itu artinya inti atau dasar atau utama. Jadi yang dimaksud dengan gagasan pokok adalah ide utama atau inti atau dasar dari sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok ini terkadang terletak di kalimat utama tanpa perlu menulis seluruh kalimat. Jadi gini maksudnya teman-teman, gagasan pokok ini biasanya terletak di kalimat utama, tapi tidak menutup kemungkinan gagasan pokok juga bisa terdapat di kalimat akhir. Ya, jadi tidak melulu ada di kalimat utama. Nah, untuk menuliskan gagasan pokok, teman-teman tidak perlu menulis seluruh kalimatnya, tapi cukup merangkum beberapa kata yang teman-teman anggap penting, seperti itu. Nanti kita akan pelajari ya, teman-teman. Lanjut, ada gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang menjelaskan atau mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung biasanya terdiri dari beberapa kalimat.
Nah, biasanya si gagasan pendukung ini letaknya setelah gagasan utama. Jadi tergantung, ketika kita temukan gagasan utamanya ada di awal kalimat, berarti gagasan pendukungnya itu ada di kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Namun, apabila teman-teman menemukan gagasan tadi pokoknya itu ada di akhir, berarti gagasan pendukungnya ada di awal kalimat. Bisa di kalimat 1, 2, ataupun 3. Seperti itu ya teman-teman. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini Bu Diana sudah memiliki cara untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Cara yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat dan seksama. Nah, ini merupakan poin yang penting, teman-teman. Teman-teman harus membaca paragraf atau teks yang disediakan dengan cermat, sehingga teman-teman mudah membedakan mana yang dimaksud dengan gagasan pokok, mana yang dimaksud dengan gagasan pendukung, seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman. Gagasan pokok itu dapat terletak di awal, akhir, ataupun di seluruh paragraf. Nah, ini adalah langkah yang kedua. Jadi teman-teman harus ingat, tadi Bu Diana sudah menjelaskan di awal bahwa paragraf itu terdiri dari 3, ada deduktif, induktif, dan juga paragraf campuran. Kalau deduktif berarti kalimat pokoknya atau gagasan pokoknya itu ada di awal. Jadi kalau induktif itu ada di akhir, sedangkan campuran itu ada di awal dan di akhir. Nah, terkadang gagasan tersebut terdapat pada kalimat utama dalam paragraf. Nah, jadi teman-teman juga harus paham ya cara menentukan kalimat utamanya itu seperti apa. Nah, dilanjut lagi. Yang ketiga, jika sudah ditemukan, maka tulislah gagasan pokoknya dan tentukan gagasan pendukungnya. Nah, ini tadi yang Bu Diana jelaskan. Gagasan pendukung ini letaknya tergantung dari gagasan pokok. Kalau teman-teman menemukan gagasan pokoknya ada di awal, berarti gagasan pendukungnya ada di kalimat 2, 3, dan selanjutnya. Kalau teman-teman menemukan gagasan pokoknya terdapat di akhir, maka si gagasan pendukung itu terdapat di awal kalimat. Biasanya seperti itu, di kalimat ke-1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Sampai sini teman-teman sudah paham? Nah, kalau sudah paham kita akan beralih ke contoh. Nah, teman-teman, ini Bu Diana sudah punya contoh. Contohnya Bu Diana dapat dari Bu Pena. Silahkan teman-teman membuka Bu Penanya di halaman 39. Nah, di sini ada teks yang terdiri dari 2 paragraf dengan judul gelar budaya di sekolah. Oke, teman-teman, kita baca bersama-sama ya. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki budayanya masing-masing. Nah, teman-teman, dari paragraf 1, Bu Diana mau tanya nih, kira-kira teman-teman bisa nggak menentukan mana yang termasuk sebagai gagasan pokok? Ya, betul sekali, gagasan pokoknya itu ada di awal. Berarti ini merupakan paragraf deduktif. Nah, di awal itu di bagian yang mana? Ya, betul. Ada di bagian keragaman di lingkungan sekolah. Nah, seperti yang tadi Bu Diana sudah jelaskan di awal, teman-teman tidak perlu menuliskan kalimatnya secara lengkap. Cukup kalimat yang teman-teman anggap penting saja. Di sini kalimat yang dianggap penting Bu Diana sudah beri garis bawah warna merah. Nah, di sini gagasan pokoknya adalah keragaman di lingkungan sekolah. Nah, kalimat keragaman di lingkungan sekolah ini sudah mewakilkan satu kalimat ya, teman-teman.
yang panjang itu. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot menulis kembali kalimatnya. Jadi cukup dibuat kalimat sesuai dengan bahasa teman-teman sendiri. Oke, kita lanjut. Berarti atau gagasan pendukungnya itu adalah kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat serta kelima ya teman-teman ya. Berarti coba teman-teman bisa nggak nih untuk membuat kalimatnya sendiri gitu kira-kira. Jadi tidak perlu lagi ditulis ini semua. Ya betul, untuk yang pertama itu gagasan pendukungnya ada di kalimat kedua. Di sini kalimat keduanya adalah para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Jadi gagasan pendukungnya bisa ditulis dengan para siswa berasal dari beragam suku bangsa. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut lagi di gagasan pendukung yang kedua itu adalah di kalimat ketiga. Kalimatnya berbunyi mereka berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, berarti gagasan pendukungnya adalah macam-macam daerah asal siswa di sekolah Udin. Nah, seperti itu. Lanjutnya kan akan dijelaskan dari Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Seperti itu. Lanjut di gagasan pendukung yang terakhir ada setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan dengan setiap daerah memiliki budaya khas. Nah, sampai sini teman-teman paham? Oke, kita lanjut ke paragraf yang kedua ya. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada siswa. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, siswa biasanya mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Nah, untuk di paragraf 2 ini kira-kira gagasan pokoknya ada di mana, teman-teman? Ya betul, ada di awal, di gelar budaya. Nah, gelar budayanya dilakukan di mana? Gelar budayanya dilakukan di sekolah. Jadi, gagasan pokok pada paragraf kedua itu ada di awal ya. Ini menceritakan tentang gelar budaya yang ada di sekolah Udin. Oke, lanjut. Berarti gagasan pendukungnya ada di kalimat setelahnya. Nah, untuk yang gagasan pendukung yang pertama, itu berisikan tentang tujuan. Tujuannya untuk apa ini? Sekolahnya Udin mengadakan gelar budaya supaya memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Oke, sudah ada ya di kalimat yang pertama juga. Lalu, lanjut. Yang selanjutnya, gagasan pendukungnya itu adalah macam-macam gelar budaya yang diselenggarakan oleh sekolah Udin. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Di kedua ada gelar pakaian daerah, ada makanan tradisional, dan musik tradisional. Oke, lanjut. Yang di ketiga itu gagasan pendukungnya adalah penampilannya. Oke, betul. Penampilannya saat gelar budaya. Nah, di sini ada apa aja yang ditampilkan nih, teman-teman? Nah, pada saat gelar pakaian daerah, berarti anak-anaknya akan memakai pakaian daerah ke sekolah. Nah, pada saat makanan tradisional, mereka akan membawa contoh makanan tradisional, dan pada saat pergelaran musik, mereka akan mengadakan pertunjukan musik daerah. Seperti itu. Nah, teman-teman, sampai sini teman-teman sudah paham? Nah, kalau tadi Bu Diana masih hanya menjelaskan saja, sekarang Bu Diana akan memperlihatkan contoh tabel yang akan teman-teman buat. Tabelnya itu seperti ini ya teman-teman. Tabelnya ini terdiri dari 3, isinya ada paragraf, ada gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Nah, di sini di paragraf 1 sesuai yang tadi Bu Diana sudah katakan, gagasan pokoknya adalah keragaman di lingkungan sekolah. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah
para siswa berasal dari berbagai suku bangsa, macam daerah asal siswa di sekolah Udin, lalu setiap daerah memiliki budaya khas. Nah, itu untuk paragraf yang pertama. Dan di paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah gelar budaya di sekolah Udin. Nah, gagasan mendukungnya itu tujuan gelar budaya, lalu ada macam gelar budaya, dan penampilan saat gelar budaya. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham? Mudah bukan untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks? Nah, teman-teman, untuk tugasnya Bu Diana akan meminta teman-teman mengerjakan Bu Pena halaman 38 di Ayo Berlatih. Nah, teman-teman akan Bu Diana minta untuk membaca teks yang sudah disediakan. Pastinya harus dengan cermat ya. Nah, kemudian setelah dibaca, teman-teman silahkan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Nah, teman-teman, setelah itu tuliskanlah gagasan pokok dan pendukung tersebut dalam bentuk tabel sesuai dengan contoh yang tadi Bu Diana sudah berikan. Nah, ini dikerjakannya di